Jadi ada dua cara yang bisa orang lakukan. Oke, berlatihlah di depan cermin, berlatihlah di depan kamera. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih efektif? Apakah berlatih di depan kamera seperti ini, misalkan Anda merekam apa yang Anda sedang katakan depan kamera, atau Anda berlatih di depan cermin? Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Saya masih berada di Sungai Rhein, di daerah Düsseldorf, di Jerman. Dan di atas krus di Sungai Rhein ini, sungai terpanjang kedua di dunia, sekitar 3.000 km panjangnya, saya akan men-sharingkan terkait dengan tips public speaking. Tips public speaking apa ini? Yaitu cara berlatih agar kita lebih percaya diri saat kita berbicara. Nah, bagaimana cara melatih? Ada banyak sekali cara melatih untuk bisa public speaking. Di antaranya adalah yang paling sering umum dilakukan oleh setiap orang adalah berlatih dengan cermin atau berlatih dengan kamera. Jadi ada dua cara yang bisa orang lakukan. Oke, berlatihlah di depan cermin, berlatihlah di depan kamera. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih efektif? Apakah berlatih di depan kamera seperti ini, misalkan Anda merekam apa yang Anda sedang katakan depan kamera, atau Anda berlatih di depan cermin? Nah, dua-duanya bisa Anda coba. Yang pertama adalah di depan cermin. Saya pernah mencoba keduanya, baik depan kamera maupun depan cermin. Biasanya, kalau saya ingin menguji coba untuk melihat seperti apa ekspresi saya secara langsung, lalu kemudian saya ingin melihatnya secara instan, kemudian saya ingin mengubah-ubah secara langsung ekspresi yang lebih terlihat, lebih nyata, dan saat itu bisa Anda gunakan adalah cermin. Jadi Anda bisa lihat A, I, U, E, O secara langsung, lalu kemudian Anda ubah-ubah gaya Anda, lalu kemudian Anda praktekkan. Saya biasa langsung depan cermin, bahkan termasuk melihat secara detail seperti apa penampilan saya, dan bagaimana yang bagus untuk menemukan seperti apa gaya yang terbaik. Biasanya saya gunakan cermin. Tetapi, salah satu challenge kalau Anda menggunakan cermin adalah Anda tidak bisa mengulangi dan untuk mereview kembali seperti apa yang Anda sudah katakan. Maka Anda bisa gunakan kamera untuk Anda merekam, setelah Anda merekam, kemudian Anda bisa review lagi. Bahkan ketika Anda menggunakan kamera, biasanya juga Anda bisa gunakan untuk saat Anda live, saat Anda bicara. Saya masih sering menggunakannya. Ketika saya tampil di atas panggung, ketika saya sedang berbicara, saya biasanya jika ada memungkinkan kesempatan, saya akan menggunakan kamera untuk merekam. Atau misalnya saya juga seringkali menyalakan handphone saya, kemudian saya melakukan recording untuk suara. Jadi kalau tidak memungkinkan secara video karena lengthnya cukup panjang, maka Anda bisa gunakan rekaman berupa audio. Dan itu bisa Anda gunakan untuk mendiagnosa seperti apa kekurangan Anda, seperti apa agar Anda bisa maksimalkan, atau minimal Anda menemukan filler-filler. Filler itu tidak mesti selalu filler berupa gerakan, berupa kata-kata atau sejenisnya, tetapi adalah kata-kata yang sering biasanya digunakan secara berlebihan. Misalnya, gitu ya. Kata gitu ya dulu sering kali saya ucapkan ketika saya sedang berbicara. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk melihat live yang sedang Anda lakukan. Jadi, evaluasi bisa Anda lakukan secara komprehensif dengan menggunakan kamera, karena Anda bisa replay. Itu adalah kalau Anda sudah merasa matang dulu, Anda rekam. Tapi kalau Anda mau menemukan gaya yang terbaik, kemudian Anda gunakan itu mana yang paling enak ekspresinya, Anda bisa gunakan cermin. Ketika di cermin Anda menemukan formulasi atau rumusnya, atau strateginya, lalu Anda rekam, Anda evaluasi melalui rekaman. Jadi, gunakan keduanya untuk Anda memaksimalkan peran Anda dalam Anda berlatih. Selamat mencoba, dua-duanya bisa Anda gunakan dengan masing-masing punya spesifikasi dan keunggulannya masing-masing. Sekali lagi, perfect, itu bisa Anda lakukan kalau Anda terus berlatih secara konsisten. Selamat mencoba, pasti Anda sukses, see you on top. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.